Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa Indonesia. Kembali bersua dengan saya, Profesor Dr. Hermanto SPDM dosen program studi sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan yang ke-6 metode penelitian bahasa ini, kita akan membicarakan beberapa subtopik. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang subtopik data penelitian dan bagaimana cara pengumpulan data secara digital dalam kajian linguistik korpus ini. Jadi, topik kita pada pertemuan yang ke-6 ini adalah pendekatan linguistik korpus untuk rancangan penelitian bahasa. Para mahasiswa, kita berbicara tentang data penelitian. Seperti apa data penelitian dalam konteks linguistik korpus ini, para mahasiswa Indonesia? Data penelitian bahasa dalam kajian atau dalam konteks linguistik korpus ini adalah fakta-fakta bahasa yang dituturkan oleh penutur atau dituliskan oleh penutur. Jadi data penelitian kita adalah fakta-fakta yang dituturkan oleh penutur atau yang dituliskan oleh penulis. Jadi ada dua artinya, ada data lisan dan ada data tulis. Fakta-fakta yang dimasukkan itu tentulah dalam bentuk tuturan, dalam bentuk kata, dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf kalau dalam bentuk tertulis, dan terdapat di dalam sumber data. Tadi kita bicarakan sumber datanya adalah baik sumber lisan maupun sumber tulis. Para mahasiswa Indonesia, sumber data lisan itu dalam penelitian linguistik korpus kita dari mana kita kumpulkan ya? Berupa bisa pidato, percakapan, pertunjukan, seni, sastra, dan sebagainya. Tuturan-tuturan yang lisan itu adalah bagian dari sumber data penelitian kita. Selain itu, sumber data tulis adalah berupa berita, novel, cerpen, naskah drama, buku, naskah pidato, dan data tulis atau sumber tulis apapun itu bisa menjadi sumber data penelitian kita. Para mahasiswa, untuk sumber data di dalam korpus artinya adalah sumber data penelitian kita, baik sumber lisan maupun sumber tulis tadi, itulah yang kita simpan, yang tersimpan di dalam bentuk digital, file digital, yang kita sebut dengan korpus. Korpus adalah data yang tersimpan di dalam korpus, baik dia dari lisan maupun dari tulis yang kita simpan di dalam korpus atau file digital. Jadi korpus itu apa? Korpus itu adalah teks tulis yang disimpan dalam bentuk digital atau juga tuturan lisan yang sudah ditranskripsikan ke dalam teks tulis dan disimpan dalam bentuk file digital. Para mahasiswa, lalu berikutnya, data penelitian kita kalau kita cari di dalam korpus tadi dengan menggunakan aplikasi linguistik korpus, khususnya Kotara. Jadi data penelitian adalah kalimat-kalimat yang di dalamnya terdapat fenomena atau persoalan yang diteliti. Jadi yang data penelitian adalah berupa kalimat, tapi di dalamnya adalah persoalan-persoalan linguistik yang kita teliti. Misalnya persoalan tentang bentuk kata, makna kata, bentuk kalimat, makna kalimat, maksud kalimat, dan sebagainya. Itu terdapat di dalam kalimat tadi sebagai data penelitian kita. Para mahasiswa Indonesia, kita menyebut istilah konkordansi. Data penelitian yang berupa kalimat yang kita masukkan tadi di dalam linguistik korpus disebut dengan konkordansi. Jadi artinya, konkordansi adalah kalimat-kalimat sebagai data penelitian dalam wujud digital yang dikumpulkan melalui aplikasi linguistik korpus. Jadi, konkordansi atau kalimat-kalimat yang secara digital tadi secara umum berwujud file Excel dalam bentuk tabel Excel. Jadi kalimat itu sudah dalam bentuk tabel Excel kalau biasanya keluar dari aplikasi linguistik korpus, khususnya termasuk juga aplikasi linguistik korpus Kotara. Dengan aplikasi korpus dekonkordansi dalam wujud file Excel tadi, kita mudah melakukan analisis selanjutnya, misalnya melakukan identifikasi dan klasifikasi. Oke, para mahasiswa Indonesia, jadi konkordansi adalah kalimat-kalimat di dalam wujud Excel yang keluar tadi yang diperoleh melalui aplikasi linguistik korpus. Para mahasiswa Indonesia, inilah contoh konkordansi. Jadi kalimat, fokus kata, kuncinya di tengah, kemudian kiri kanannya adalah konteks kalimat tadi. Jadi bisa dilihat ini dalam bentuk file Excel. Para mahasiswa Indonesia, berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana cara mengumpulkan data secara digital. Para mahasiswa, pengumpulan data secara digital tentu kita akan menggunakan aplikasi linguistik korpus.
Pertama, misalnya kita tentu perlu membaca naskah awal ya dalam bentuk manual, jadi kita meneliti melihat maksudnya. Dan untuk peningkatan berikutnya ingin mengumpulkan datanya, baru kita menggunakan aplikasi linguistik korpus. Jadi pemahaman naskah secara manual itu tentu perlu kita agar kita bisa mengumpulkan data secara digital lebih cepat dan lebih tepat. Para mahasiswa, pengumpulan data melalui aplikasi linguistik korpus Cortara. Ananda sudah membicarakan bagaimana cara masuk, kemudian memilih korpus target. Misalnya di sini kita memilih korpus sastra negeri 5 Menara karya Anwar Fadi, maka nanti akan keluar tabel awal tentang kosakata atau kata yang ada di dalamnya. Para mahasiswa, berikutnya peneliti bisa mencari konkordansi sesuai dengan tujuan penelitian dengan indikator kata, berisi indikator kata yang sesuai. Kita ingin misalnya di sini ingin mencari bagaimana penggunaan kata depan di dalam bahasa Indonesia, maka akan keluar seluruhnya kalimat-kalimat atau konkordansi dalam kalimat yang menggunakan kata depan atau preposisi di tadi. Para mahasiswa, kita juga bisa mengklik tombol Excel ini, maka kita akan memperoleh file Excel-nya. Para mahasiswa, inilah hasil setelah kita download file Excel. Seluruh kalimat yang ada kata depan di akan keluar dalam bentuk konkordansi seperti ini. Para mahasiswa, demikian kita membicarakan pada subtopik 1 data penelitian dan subtopik 2 pengumpulan data secara digital pada pertemuan yang ke-6 ini. Untuk subtopik berikutnya, ikuti video berikutnya. Salam dari Padang, Universitas Negeri Padang untuk mahasiswa Indonesia.